Kapan Kevin Dix main? Pertanyaan itu layak kita sematkan untuk melihat kondisi Kevin Dix yang mana ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Setelah bersalaman dengan Pak Erick Thohir, maka ini sebuah indikasi bahwasanya Kevin Dix siap membela timnas Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kapan kira-kira Kevin Dix akan bisa membela timnas Indonesia? Kapan kira-kira Kevin Dix bisa debut di pertandingan pertamanya bersama timnas Indonesia? Nah, ini menarik kita bahas. Jadi sebelumnya ada tuh video Pak Erick Thohir ya diwawancarai dalam sebuah podcast bersama dengan Liputan 6. Saat itu presenternya menanyakan kepada Pak Erick Thohir, kira-kira kapan nih bisa Kevin Dix itu bisa bermain untuk timnas Indonesia? Nah, Pak Erick Thohir langsung menjawab dengan belak-belakan saja. Pengennya kita itu di bulan 11 sudah main, kata Pak Erick Thohir. Bukan hanya kata Pak Erick Thohir, tapi kita juga bukan hanya pengennya Pak Erick Thohir, tapi pengennya kita juga di bulan 11 udah bisa main ketika melawan Jepang ataupun melawan Arab Saudi. Pasti kita semua sepakat, ya kan? Kalau bisa lawan Jepang sama Arab Saudi udah bisa main nih Kevin Dix. Nah, tetapi ini kan sekarang lagi masa pergantian jabatan ya, dalam artian lagi masa jabatan DPR sudah habis. Walaupun ada yang bakalan berganti, ada pun yang bakalan tetap, tetapi kan pasti ada pergantian nih di jabatan DPR. Nah, dengan adanya pergantian ini, inilah yang ditakutkan Pak Erick Thohir nanti bisa mengganggu jalannya penaturalisasian, sehingga yang seharusnya naturalisasi daripada Kevin Dix ini bisa selesai lebih cepat dan bisa bermain di bulan 11 ini. Tetapi karena adanya problem ini, maka mau tak mau nanti Kevin Dix baru bisa turun di bulan 3 guys. Nah, di bulan 3 itu kalau misalnya kita lihat daripada kalender FIFA-nya Indonesia yang akan bertanding, itu nanti bisa main ketika menghadapi Australia dengan Bahrain guys. Nah, memang kalau misalnya pun meskipun nanti sudah main lawan Indonesia dengan Bahrain, kita pasti yakin lah bahwasanya Indonesia pasti akan memberikan ancaman-ancaman kepada kedua negara ini. Tetapi alangkah lebih baiknya jika timnas Indonesia sudah diperkuat oleh Kevin Dix ini sejak bulan 11. Karena kalau misalnya di bulan 11 sudah bisa memperkuat timnas, maka kita akan lebih solid lagi mengawal lini pertahanan kita. Apalagi di bulan 11 itu kita akan menghadapi tim yang relatif sangat kuat. Bahkan bisa kita bilang tim langganan Piala Dunia yang bahkan sudah mengalahkan juara dunia, yaitu Jepang. Jepang udah mengalahkan Spanyol, juara dunia. Jepang sudah mengalahkan Jerman, juara dunia. Bayangkan, Jepang ini luar biasa guys. Sangat-sangat dominan di grup ini. Bahkan di 5 pertandingan awal aja, di 4 pertandingan awal dia sudah mengoleksi 4 kemenangan guys. Di 3 pertandingan awal ya. Pertama dia lawan Cina, baru kedua lawan Bahrain, ketiga melawan Arab Saudi. Nah, di 3 pertandingan awal aja dia udah mengoleksi poin 9. Dan semua dibantai dengan skor besar dan tanpa kebobolan. Ketika melawan Cina 7-0. Kan, baru melawan Bahrain 5-0, cuma Arab Saudi lah 2-0. Itu pun di kandang Arab Saudi, guys. Nah, kita udah kebayang lah betapa mengerikannya lini serang daripada Jepang ini, guys. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita itu cuma hanya mengandalkan Miss Hilgers, Bang Jai dengan Rizky Ridho. Apalagi masuk Jordi Amat. Waduh, selesai nih kita. Nah, maka dari itu, untuk memperdalam skuad timnas kita ini biar lebih gacor di lini pertahanan, maka kita berharap Kevin Dix ini udah mulai hadir atau udah mulai bisa debut bersama timnas itu ketika di bulan 11 guys. Karena di bulan 11 itu kita tidak hanya memainkan satu pertandingan melawan Jepang saja, kita juga akan menghadapi Arab Saudi. Nah, kita tahu memang punya tren positif ketika menghadapi Arab Saudi karena kita berhasil menahan imbang mereka 1-1 di Jeddah. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan ketika nanti menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno, malah Arab Saudi pasti akan punya motivasi lebih untuk bisa untuk bisa membalaskan dendam mereka kepada Indonesia karena telah menahan imbang mereka di Jeddah guys. Sehingga mereka punya keinginan yang cukup kuat untuk bisa mengalahkan Indonesia.
Nah, ini yang kita takutkan ketika di Gelora Bung Karno kita tidak memiliki kedalaman skuad yang cukup baik, ditambah lagi juga nanti waktu lawan China, kita nggak tahu apakah ada pemain kita yang diakumulasi, apalagi nanti sampai ada nih kartu merah, nauzubillah min zalik ya, semoga aja itu nggak terjadi. Nah, ini bakalan menjadi PR besar bagi timnas Indonesia jika Kevin Dix ini tidak bisa diturunkan di bulan 11. Nah, seperti itu guys. Tapi apapun itu, kita doakan saja, semoga saja dengan pergantian DPR ini jadi makin cepat nih proses naturalisasi daripada Kevin Dix ya. Ya walaupun di podcast itu Pak Erick Thohir mengatakan ya di bulan 3 udah bisa sih diturunkan. Tetapi kita juga berharap di bulan 11 dikarenakan adanya pergantian jabatan di DPR. Seperti itu guys. Nah yang menarik juga di sini adalah lelucon daripada Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwasanya Kevin Dix saja kan sebenarnya ini kan belum resmi ya dinyatakan sebagai warga Indonesia. Tapi Kevin Dix ini cerita sama Pak Erick Thohir bahwasanya dia udah kesal duluan ketika melihat timnas Indonesia seri dengan Bahrain. Dia kesalnya bukan kepada timnas Indonesia, tetapi dia kesal kepada wasit dan timnas Bahrain. Padahal ini pemain belum sah ya jadi warga negara Indonesia, tapi dia sudah memiliki rasa empati ataupun rasa Indonesia itu sudah kuat di dalam diri dia guys, sehingga ketika itu dia teleponan dengan Pak Erick Thohir dan dia juga udah bukan telepon, dia ngomong langsung juga kepada Pak Erick Thohir, padahal besok dia mau medical check up, dia mau pemeriksaan kesehatan, tetapi dia udah bete luan karena dengan kegagalan Indonesia meraih 3 poin pertama melawan Bahrain guys. Nah, ini kan juga sebuah indikasi bahwasanya Kevin Dix ini datang ke Indonesia, siap membela timnas Indonesia bukan karena duit, bukan karena memang kepopularitas semata yang dia dapat atau keuntungan-keuntungan lebih karena nanti bakal di-follow sama netizen Indonesia, tidak. Tetapi memang karena jiwanya juga sudah sudah luluh bahwasanya ia tahu ini Indonesia negara emaknya dan dia harus memperjuangkan negara Indonesia ini untuk masuk ke Piala Dunia pertama kalinya guys. Walaupun sebelumnya sempat ada kata Hindia Belanda udah pernah masuk ke Piala Dunia yaitu Indonesia kan katanya. Tetapi kita belum pernah mendapatkan status peserta Piala Dunia atas nama Indonesia guys. Nah, semoga aja dengan hadirnya Kevin Dix ini dengan jiwa nasionalismenya yang ia punya bisa membawa timnas Indonesia untuk meraih Piala Dunia pertamanya guys. Bukan maksudnya meraih juara Piala Dunia, tetapi bisa ikut serta dalam ajang 4 tahunan itu guys, yaitu Piala Dunia 2026. Nah, menarik kita lihat bagaimana nanti Kevin Dix dengan teman-teman yang lain yang ada di timnas. Kalau misalnya prediksi aku ya, jika memang Kevin Dix ini bisa main lawan timnas Indonesia di bulan 11 ini, maka 3 back yang fenomenal akan bersejajar guys. Di tengah pasti ada Bang Jai, di kiri nanti di situ di back tengah ya, di kiri nanti ada Miss Hilgers, baru di kanan nanti ada Kevin Dix, baru di kiper ada Martin Pas. Wah, ini sumpah mewah banget back kita guys. Nanti di sayap kiri nanti ada Kevin Verdong, nanti di sayap kanan nanti ada Sandy Walsh. Wah, ini bisa jadi kita memiliki back yang paling mewah setelah Jepang guys, ataupun mungkin Iran ya, ataupun Uzbekistan. Oh, banyak juga rupanya. Tapi yang jelas di Asia Tenggara pasti kita jadi back yang paling mewah guys. Nah, tapi yang jadi pertanyaan pasti dari netizen ini kok back terus gitu kan, kapan nih strikernya gitu kan. Pesan aku, tenang aja kawan-kawan, sabar aja, sabar. Ini aku yakin juga Pak Erick Thohir nggak mungkin diam-diam aja gitu. Pasti dia juga udah mikir-mikir siapa nih pemain-pemain timnas yang pemain-pemain luar negeri, pemain keturunan yang punya darah Indonesia dan siap membela timnas Indonesia. Memang banyak opsi guys. Salah satunya oleh Romeni. Itu pasti, udah yakin kita. Pasti semua kalau bicara striker pasti doi. Tetapi pertanyaannya, doi ini masih galau karena masih punya potensi bakal dipinang oleh Belanda, bakal dipanggil oleh timnas Belanda. Nah, tetapi menurut aku ya, selagi si Ole Romeni ini masih bermain di klub Utrecht, kayaknya dia bakalan berat lah untuk dipanggil ke timnas Belanda guys. Kecuali dia menjadi top skor, itu lain cerita. Kalau dengan menatap penampilan yang seperti ini, yang bermain di FC Utrecht ini memang sempat di awal laga, di awal musim dia sempat cetak gol ya. Itu bakal sulit kecuali dia pindah ke PSV Eindhoven atau masuk ke Ajax Amsterdam. Nah, itu besar kemungkinan dia akan dilirik untuk
masuk ke timnas Belanda oleh Ronald Koeman, guys. Seperti itu. Nah, maka dari itu ayolah oleh Romeni masuk ke timnas Indonesia aja, ya kan? Apalagi pemain-pemain sekaliber Kevin Dix dengan Miss Hilgers, Kelvin Verdong ini udah mau masuk timnas, ini pasti bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain diaspora lainnya, guys. Pasti mereka juga ngintip nih. Pasti berita Kevin Dix ini juga udah viral di antara mereka sama pemain-pemain naturalis, sama-sama pemain diaspora. Wih, Kevin Dix udah join, guys. Wih, Miss Hilgers udah join, guys. Kan pasti Eleanor Renders udah join, guys. Pasti mereka juga makin kepincut gitu, makin kepincut untuk join ke timnas, sama kayak Kevin Dix. Kevin Dix awalnya kan nolak gitu kan, apalagi masih baru-baru tuh, masih zamannya Elkan Bagot yang masih dinaturalisasi. Pasti ketika timnas datang dia pun agak mandang sebelah mata lah, dia pun pasti agak jual mahal gitu kan. Tetapi setelah udah makin banyak kayak sekelas Tom Hai udah join, Miss Hilgers udah join, Bang Jai udah join, Orat Mangun udah join, dia pun langsung mulai goyah gitu kan. Mak, ini pemain-pemain gacor-gacor udah mulai join nih ke timnas Indonesia nih. Ini nggak boleh nih. Mulailah di situ goyah iman dia, mulailah dia join kepada timnas Indonesia. Nah, semoga aja dengan joinnya Kevin Dix ke timnas Indonesia semakin tapi semakin membuat pemain-pemain keturunan lainnya itu semakin kepincut untuk membela timnas Indonesia, guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.